saya Oski Tabares, biasa dipanggil Oski. Kenalkan, nama saya Yanto. Saya sekarang aktif di Majelis Budaya Indonesia cabang Bogor sebagai Ketua Lembaga PSDM. Kebetulan juga saya sekarang juga aktif sebagai Dewan Pengawas di Sekjen Sektor PPBI. Perkenalkan, nama aku Raymond. Aku di PMV Danagun Bogor sebagai Ketua Kabinet. Saya Suryanto dari PMV Biara Sekolah. Nama aku Chelsea Antonieta, aku dari PMV Sakyawanarang. Nah, kalau untuk pertama kali, kenapa Cici beragama Buddha? Karena disuruh papa, sesimpel itu. Nah, tapi kenapa kalau misalnya sekarang masih beragama Buddha? Karena Cici bisa belajar bagaimana hidup dengan baik, dengan bahagia, mengatasi persoalan hidup itu di agama Buddha. Kalau untuk memilih agama Buddha, kebetulan saya lahir di keluarga yang semuanya Buddhis. Jadi orang tua saya yang mengajarkan saya sedikit mengenai dasar-dasar ajaran agama ini, agama Buddha. Memang saya dari kecil dilahirkan di wihara, besar di wihara, kemudian dibesarkan di lingkungan wihara, sehingga dari kecil saya sudah diajak, sudah aktif, sudah setiap sore ya ada kebaktian di wihara, sehingga perkenalan saya dengan agama Buddha itu memang sudah dari sejak kecil tinggal di wihara ini. Mulai aktif ke wihara, pertama kali ke wihara itu benar-benar konsisten ya di wihara itu dari kelas 5 SD, umur 10 tahun. Kalau mulai aktif di wihara itu dari kecil ya. Jadi saya dari Gabi ikut aktif sampai dengan sekarang. Nah, sekarang ini bisa menjadi MPI sebagai ketua lembaga. Sektor Jabar ya, sektor Jabar itu sekitar tahun 2009. Itu kebetulan pusdanya itu ada di Rengas Dengklok. Direktur itu waktu ada pelantikan ketua PMV di sini. Nah, ketuanya itu waktu itu si Friski itu kita menjadi orang baik di situ, terus dia memberikan saya kepercayaan menjadi kepala biro PSDM di sektor PPBI Jawa Barat. Nah, semenjak itu saya mulai aktif di sektor PPBI Jawa Barat sampai dengan sekarang ada di Dewas sektor PPBI. Nah, kalau ke Sekber Jabar itu pertama kalinya itu waktu Cici SMP kelas 2 SMP lah, itu ada acara Munas Sekber PMVBI di Cipayung, itu dekat sekali dengan kota Cici lahir dan besar, yaitu di Cianjur. Itu cuma sekitar 40 menit lah, 45 menit lah. Nah, makanya waktu itu Cici diminta ikut jadi peserta pada saat Munas itu. Nah, dari situ udah mulai belajar aktif di wiharanya sendiri, terus naik di wihara di Cianjur, udah gitu kalau ada kegiatan sekber di Jawa Barat ya Cici ikut jadi peserta. Nah, terus berikutnya Cici ke Bandung juga tetap masih ada acara sekber, kemudian jadi pengurus sekber PMVBI di Jawa Barat, udah gitu jadi ketua sekber Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Pada waktu itu saya aktif di Biara Sakyawanarang. Pertama, pengalaman saya jadi ketua sekolah minggu ya, waktu itu namanya sekolah minggu Sakyawanarang. Kemudian beranjak ke Muda-Mudi yang sekolah alam waktu itu namanya. Kemudian saya juga jadi ketuanya, ketua PMV Sakyawanarang kurang lebih tahun 98 atau 99 waktu itu. Kemudian setelah aktif di PMV ikut pertama kali ikut acara sekber itu
langsung ikut Munas ya, Munas sektor KBBI di Cipayung pada waktu itu terpilih kok Adibowo. Nah, setelah pulang dari ikut Munas itulah baru mulai gabung di sektor KBBI Provinsi Jawa Barat. Itu di Medcom kalau nggak salah, namanya sebelum ke Indra ke Jimmy Hussein. Pengalaman yang paling ini kunjungan ya. Jadi kalau setiap kunjungan kemana-mana pasti membawa sebuah pengalaman baru buat saya. Kemudian juga banyak input-input, banyak hal-hal yang baru sama teman-teman di daerah. Karena tiap daerah punya keunikan masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Jadi itu yang terus pertama, oh ya ini seperti ini, ya ini seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa membantu pertama mengemudi PMV, dan utamanya kalau kegiatan-kegiatan Gabi ya, dulu ada Saracen Gabi, nah itu yang membuat tambah semangat lagi kita setelah kunjungan-kunjungan ke daerah, ketemu anak-anak lagi. Itu sih pengalaman yang selama ini saya rasakan. Banyak banget kalau kayak gitu ya. Dimulai dari wihara, di Cianjur, di Bandung, di Jawa Barat sampai ke tingkat nasional itu juga banyak sekali memorinya gitu. Kalau di Jawa Barat yang memorable itu adalah pada saat kita kunjungan bareng-bareng sama Bang Suryanto ke Cirebon. Tuh kita sepanjang perjalanan bersama teman-teman ya kunjungan lah, di perjalanan kita jadi semakin dekat, terus di sana juga jadi tahu kondisi di Cirebon itu seperti apa, karena pada saat waktu itu vakum yang di Cirebon. Nah jadi kita berupaya gimana membangkitkan itu. Nah kalau misalnya yang nasional tadi sekali lagi banyak, tapi yang paling berkesan adalah pada saat ke Lombok. Jadi karena perjalanannya itu lumayan ekstrim, nggak ada aspalnya, rusak, dan bahkan ada yang belum ada aspal. Jadi itu juga memorable. Kalau pengalaman memorable itu sewaktu periode pertama saya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal 4 Sektor PVBI, itu saya membawahi atau ditugaskan untuk mengayomi daerah-daerah di timur sana. Jadi pertama kali kita mengadakan yang namanya Bina Widya, jadi memperkenalkan gerakan mindfulness di daerah Papua, itu di tahun 2013 untuk pertama kalinya. Karena dari keluarga sih sebenarnya, dari papa. Aku udah dari lahir untungnya emang beragama Buddha ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya dari kecil tuh udah dibawa orang tua sih. Orang tua kebetulan agamanya Buddha, terus di sekolahinnya TK itu agama Buddha, jadi mengenal agama Buddha mulai di situ. Tapi dulu pernah ke gereja juga, diajak sama mama, tapi karena mama sibuk jaga toko, jadinya ikut papa ke wihara sampai sekarang. Dan setelah aku memperdalam agama Buddha, aku tuh belajar di dalam agama Buddha itu banyak sekali hal-hal yang bisa aku ambil dan bisa buat aku untuk mendevelop diri aku sendiri di dalam Buddha, Dharma dan Sangha. Nah, sampai sekarang aku tuh masih beragama Buddha karena aku percaya dengan ajaran Buddha kita itu dapat berkembang. Jadi aku tetap memilih agama Buddha sampai sekarang dan selamanya. Mulai aktif ke wihara itu sebenarnya yang benar-benar beruntun ya, itu waktu kelas 9 SMP. Itu tahun 2014. Dari kecil TK ikut Gabi, terus sempat berhenti, habis itu aktif lagi di SMA tahun 2020. Awalnya semenjak aku kecil ya, aku dari SD itu udah di wihara Satya Wanaram. Nah, di sini aku awalnya Gabi belajar, terus aku juga mengikuti Sarasehan. Nah,
Dan ya aku dari kecil aktif sampai sekarang aku juga aktif. Di PMP sekarang menjabat sebagai ketua tadi. Aku di PMP menjabat sebagai ketua. Sekarang di Sekber menjabat sebagai ketua divisi badan usaha. Tentunya seru banget. Bisa berorganisasi, terus bisa belajar agama Buddha juga, terus bisa nambah-nambah relasi. Kalau dari PMP dan Agung sendiri kesulitan ya. Untuk kesulitan sih SDM sih. SDM kita itu kekurangan dan banyak SDM itu yang kadang cuma aktifnya cuma sehari, seminggu, cuma nggak datangnya cuma ya selewat doang gitu, nggak aktif banget. Dibilang seru-seru dan banyak rintangannya lah, tapi itu tantangan lah buat saya sebagai ketua divisi badan usaha. Kesulitan ada yang pertama mengumpulkanlah anak-anaknya, anggota-anggota sayanya kalau ada hal yang mau diundingin, yang mau diomongin, tapi sejauh ini sih oke lah, aman. Dari aku sendiri seru banget aktif di PMP ya. Karena apa? Kalau kita aktif di PMP itu, aku bener-bener awalnya masuk ke pengurusan PMP aku nggak tahu sama sekali. Bener-bener aku nggak tahu apapun itu, maksudnya aku nggak tahu cara berbicara dengan benar, aku nggak tahu melakukan hal-hal yang menurut aku tuh ya lumayan mustahil ya di sini. Tapi setelah aku ikut ke pengurusan, aku mulai belajar. Ya aku belajar sendiri bagaimana caranya berbicara dengan orang, bagaimana mengurus surat-surat dan ini dan itu, dan bagaimana cara untuk membuat relasi dengan teman-teman yang baru, dan bagaimana jadi panitia di dalam suatu acara. Nah, jadi menurut aku seru, dan mungkin kesulitannya itu ya terkadang ya untuk develop diri sendiri itu lumayan sulit, dimana terkadang kita itu ragu dan bimbang untuk mau atau tidak ya melakukan ini, apakah aku bisa atau tidak. Menurut aku sih cara untuk counternya adalah ya kita coba dulu, kalaupun kita nggak bisa kita harus terus coba sehingga kita bisa. Nah, dengan kepengurusan PMP ini membuat aku belajar di situ. Kalau saya, zaman saya dulu memang belum banyak kegiatan yang di luar wihara ya, apalagi kegiatan-kegiatan yang lebih asik dari wihara, karena dulu memang kita bikin asik kegiatan-kegiatan di wihara. Jadi apalagi teman-teman di daerah itu kegiatan banyak sekali di wihara. Nah, memang berbeda dengan kondisi sekarang, banyak kegiatan-kegiatan katanya yang lebih asik di wihara dan lain-lain. Ini tantangan di kepengurusan Sekber sekarang, bikin apalagi PMP gitu, bikin acara-acara yang lebih menarik dan lebih anak-anak senang, muda-mudi senang untuk kegiatan di wihara. Sebenarnya nanti jadi dibalik, apa sih kegiatan yang lebih menarik dari di wihara? Nah, itu dibikin bagaimana dikemas supaya bisa dilakukan di wihara, kegiatan-kegiatan yang bisa apapun lah, karena beda generasinya cukup jauh. Nah, apa yang pengen teman adik-adik lakukan di wihara yang seasik mungkin, tapi juga kita ada norma-norma tertentu yang ada di wihara, aturan-aturan tertentu yang di wihara yang tidak boleh terlalu bebas gitu ya. Jadi kita adopsi apa yang menarik di luar supaya kita lakukan sama-sama di wihara. Saya teman-teman makin banyak lagi yang adik-adik kita yang wihara. Tapi zaman saya dulu jauh lebih mudah untuk ngajak teman-teman saya untuk aktif di wihara gitu. Menurut aku sendiri sih, aku juga setuju sama Coach Suryanto kalau zaman sekarang itu lebih sulit untuk mengajak teman-teman
aktif ke PMV atau ke sekber daripada zaman dulu. Karena mungkin sekarang tuh zamannya tuh lebih banyak kegiatan yang lebih seru, misalnya karena teknologinya lebih berkembang, itu tuh yang bikin kita tuh jadi lebih males atau kita ngerasa kalau zaman sekarang itu lebih banyak yang lebih seru daripada kegiatan di PMV. Nah, itu tantangannya. Nah, kita sebagai pengurus PMV atau sekber itu harus memutar otak lagi nih, gimana caranya untuk kita itu mengikuti perkembangan zaman kita dan kita itu bisa menyeimbangkan bagaimana menurut umat-umat Buddha yang zaman sekarang ini kegiatan-kegiatan PMV atau kegiatan-kegiatan sekber itu menjadi lebih menyenangkan dan mereka itu jadi ingin ikut ke dalam kepengurusan PMV atau sekber. Kalau menurut Koko ya pribadi gampang susah sih. Yang jelas kita kalau mau coba ngajak orang itu coba dari orang terdekat kita aja dulu. Kayak pertama kali PMV dibangun itu dulu kita cuma berlima berenam gitu. Tapi kita harus kuat dulu nih persahabatan kita supaya kita bisa terus lolos di dalam dana gitu. Jadi sampai dari awalnya bersama 5 terus aktif bareng gitu ya. Iya, jadi kita ke wihara itu bukan cuma kebaktian pulang. Iya. Kita juga di sini kita juga bisa belajar dharma, bisa kita have fun bareng, nggak bisa dari kebaktian kita have fun, kita keluar, kita nonton, kita makan, atau kita jalan-jalan, gitu. Kita membangun suatu hubungan nggak cuma di wihara aja, tapi kita juga membangun komunikasi di luar juga. Chemistry-nya biar dapat gitu ya. Iya, chemistry-nya, ya, biar deket. Oke. Kalau dulu dan sampai sekarang kayaknya nggak gampang deh. Bener nggak? Benar-benar. Nah, cuman ada tipsnya nih, Ki. Kalau misalnya kita pas lagi ngajak orang, itu kitanya jangan sampai capek, jangan sampai nyerah. Jadi terus aja. Kalau ada rapat selalu ajak, kalau ada pertemuan selalu ajak, walaupun dia belum tentu balas WA. Saya betul. Yang paling itu kan yang kadang paling capek itu kan ketika kita ajak terus nggak direspon. Iya. Bener. Pernah punya pengalaman gitu? Pernah. Baru kemarin. Nah, yang paling penting tuh kita teman-teman kita punya prinsip untuk tadi jangan pernah untuk ngajak orang, capek ngajak orang. Karena kalau misalnya kita berhenti ngajak, mereka akan berhenti untuk ikut. Betul. Gitu. Jadi makanya kuncinya jangan pernah berhenti. Nah, kalau caranya kita udah ngajak dan orangnya pun nggak respon ke kita gitu. Nah, kita gimana caranya ngajak lagi gitu Ki? Ya tinggal diajak aja. Cuman nanti setiap kali habis rapat, itu biasanya pada saat rapat ketemuan atau lagi meeting atau lagi makan bareng atau apa, biasanya kita ini foto, terus kita send di grup misalnya, di grup terus kita kasih lihat bahwa pertemuan tadi itu sungguh menyenangkan gitu, sungguh insightful misalnya. Nah terus ya tetap ngajak lagi gitu, dan maksudnya mungkin bisa juga lebih personal ngajaknya, misalnya nggak apa-apa datang aja gitu. Jadi pokoknya terus aja. Kalau misalnya nggak berhasil di rapat, berarti di acara besar tetap aja. Ngajak ya. Kan kadang kan kita suka kalau ajak rapat aja nggak datang gitu, apalagi kalau di acara-acara juga kita juga antara males ngajaknya atau mungkin sungkan, bener nggak? Mungkin kalau di acara besar mereka mau ikut kali ya. Itu tetap dirangkul, jangan di mana aja lo kemarin gitu diajak nggak pernah mau gitu. Iya. Kecuali orangnya suka bercanda nggak apa-apa ya. Iya. Jadi itu terbukti kok, terbukti. Karena waktu di kepengurusan Cici, terutama yang di Sekjen, ya, itu 90% lebih bertahan selama 3 tahun dari awal sampai terus. Makasih ya tips and triknya. Kalau menurut Koko ya,
worth it atau enggak itu pilihan masing-masing. Kalau menurut aku pribadi sangat worth, karena di dalam wihara atau di dalam sekber kita bisa banyak mengenal orang-orang baru, karena setiap orang itu punya karakteristik yang unik masing-masing. Nah, kayak sekarang Raymond ada di PNV dan Agun, di PNV juga banyak dong kenal-kenal orang baru, orang yang datang dan pergi. Apalagi kalau misalnya join di sekber, apalagi di sektor misalnya sektor Jawa Barat ya, kalau Bogor Jawa Barat ya, nah, di Jawa Barat kita bisa mengenal teman-teman di Cianjur, di Sukabumi, di Bandung, Luar kota ya. iya. Dan apalagi kalau nanti ada kesempatan nih di skala nasional, saya tahu nih punya teman Buddhis nih, bukan cuma di kota ini doang, bukan cuma di provinsi ini doang, tapi ada di kota-kota lain, dari Aceh sampai ke Papua. Kita kenal nih, oh Buddhis ada di sini gitu. Di suatu kebanggaan kita juga bisa. Menurut saya ini sangat-sangat worth it. Relasinya semakin luas juga ya, kayak seluruh Indonesia. Jadi menambah jodoh kita untuk mengenal Dharma lebih dalam lagi. Menurut Cici, aktif di sekber ini worth it gak sih? Worth it. Meski Menurut aku sih worth it ya. kenapa? Karena yang pertama, karena aku kan suka ngobrol ya sama orang baru, orang lama juga, dan di sektor itu ada orang baru dan orang lama juga. Orang lama mungkin karena udah lama nggak ketemu lagi, dan orang baru ketemu pertama kali, jadinya kita punya share pengalaman, share mungkin kerjaan kita juga, kalau mungkin dia bekerja juga, dan mungkin mereka kalau misalnya mau nanya sesuatu tentang organisasi sekber ini, mungkin kita bisa jawab sebagai yang pengurus lama. Kalau dari Cici? Worth it karena tanpa sekber Cici nggak akan jadi seperti hari ini. Ya, benar. Jadi sekber itu udah jadi bagian hidup gitu, karena dari kecil, dari remaja lah ya kenal sekber, sampai sekarang pun masih di sekber walaupun jadi dewan pengawas gitu, dan sekarang udah di WBI. Itu benar-benar memberikan banyak pelajaran, banyak kesempatan, terutama untuk ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Dan itu juga yang memberikan banyak sekali, dulu nggak bisa ngomong terus jadi ngomong dulu, terus ketemu banyak guru-guru inspirasi, ketemu senior-senior yang banyak sekali memberikan inspirasi, termasuk kesempatan untuk kita belajar, berkarya, bermain bareng-bareng gitu. Dan yang paling penting itu di sekber itu, kita tuh sekber tuh tempat yang aman, teman-temannya baik, tapi bukan sempurna. Justru karena nggak sempurna, makanya kita belajar. Di hidup kita itu kan banyak yang up and down. Sekber juga sama seperti itu. Kalau kita aktif di sekber, maka kita udah nggak kaget lagi kalau itu terjadi di luar. Aku mau nanya ke Cici. Tahun ini kan tahun penulisan pertama aku nih sebagai ketua divisi. Ini tuh membuat aku belajar satu hal sih. Gimana caranya tuh saya memimpin suatu anggota aku kan ada yang masih kuliah, ada yang udah kerja. Jadi untuk mengumpulkan mereka ini harus dengan kesabaran. Contohnya mau merundingkan sesuatu hal untuk Zoom lah misalkan, itu susah banget kan. Ada yang lagi kuliah, ada yang lagi kerja, ada yang kuliah malam juga, dan itu tantangan lah buat saya. Itu sih Ci. Mudah-mudahan bukan cuma pengalaman pertama dan terakhir ya. Iya. Tapi benar-benar pertama, nanti kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai seumur hidup, walaupun mungkin nggak di sekber lagi. Iya. Welcome to the club ya. Kalau menurut aku ya, worth it banget untuk ikut kepengurusan PMV sama sekber, karena di sini tuh kita jadi belajar lebih banyak, yang dari nggak tahu jadi lebih tahu, yang awalnya bener-bener nggak bisa tuh jadi bisa, dan yang awalnya tuh nggak percaya nih,
ngerasa kayak kepercayaan dirinya kurang atau apa. Nah, di PMV sama di Sekber itu jadi ngebus. Kita itu ngebus hal-hal yang kurang di dalam diri kita itu jadi lebih banyak. Terus juga kita membuat development diri kita tuh jadi lebih tinggi daripada dulunya. Jadi kita tuh membuat value diri kita itu jadi lebih high. Ya, setuju sama Chelsea. Ini pasti ada yang didapat ya dalam kita berorganisasi, daripada kita berdiam diri di rumah. Apalagi waktunya, saya mengalami beberapa fase ya, sampai tahap sekarang aktif di Majelis Budaya Indonesia. Nah, dari fase ini saya sangat terus dalam proses saya amati bagaimana dulu saya di kepemudaan, di remaja, kemudian sekarang di majelis. Kalau misalkan kita lihat fase itu, saya setuju sama Chelsea, bagaimana kita bertransformasi. Jadi muda-mudi itu, pemuda itu, waktunya kita kan terus berkembang ya, bertransformasi. Ketika kita aktifnya di Sekber, aktifnya di Wihara, aktifnya di PMV, itu garisnya jelas gitu, bahwa kita punya satu tujuan, punya satu role, punya sudah nggak mungkin melenceng nih sebagai pemuda di Wihara aktif. Kita menjalankan sila bareng-bareng, kita latihan moral bareng-bareng, kita berorganisasi bareng-bareng, ritual bareng. Nah, dengan transformasi yang dari sisi positif, spiritual dan lain sebagainya, maka nanti kita membentuk tuh sampai dewasa, sampai usia-usia matang gitu ya, usia-usia sudah menikah, setelah pasca menikah. Nah, itu terbawa ketika kita punya landasan waktu kita aktif di Wihara, seumuran Chelsea, dan sudah ketemu, sudah dibimbing sama romonya, sama bantenya, sama biku, sama bikuni, sama suhu. Itu sebagai pedoman, salah satu pedoman hidup. Kita belajar dharma mulai dari anak-anak, dari remaja, mulai dibekali itu, maka kita punya satu pegangan dalam hidup, baik nanti waktu kuliah, waktu dunia kerja, dan dunia pernikahan ya. Nah, itu minimal kita sudah punya landasan yang kuat, yang cukup, sehingga kita dalam menjalani permasalahan-permasalahan atau tantangan, rintangan dalam kehidupan ini kita jauh lebih siap. Kemudian banyak sekali pengalaman dalam menghadapi orang, mengorganize orang. Nah, itu kan diperlukan sekali pada waktu kita di dunia kerja. Kemudian bagaimana menghadapi tantangan, rintangan, meskipun tantangan-rintangannya berbeda, tetapi mentalitas kita akan sangat berbeda pada waktu kita menjadi aktivis, ataupun kalau misalkan tidak menjadi aktivis. Ketika kita menjadi aktivis, punya rintangan, tantangan ini, mental kita udah terbiasa. Nah, itu nanti akan terbawa di dunia kerja. Jadi menurut saya sangat worth it. Saya yang sudah mengalami, saya sudah menjalani, pengalaman saya mengatakan bahwa tidak ada salahnya kita dari usia remaja, usia muda-mudi, PMV, kita mulai aktif, kita mengambil peran sebagai pengurus. Nanti pasti pada waktunya seusia-usia saya itu akan memetik hasil dari apa yang kita pernah latih, ya, bertransformasi diri di usia-usia teman-teman. Karena usia-usia teman-teman masih sangat banyak waktu, ya, nggak mikirin yang lain-lain, ya, hanya mikirin pelajaran di sekolah dan organisasi di wihara. Udah, itu aja fokus teman-teman, sehingga masih banyak sekali waktu untuk teman-teman bisa melatih diri, menempa diri, karena teman-teman waktunya belajar ya. Terus belajar, salah, belajar, terus kemudian gagal, belajar lagi. Nah, itu yang terus teman-teman latih. Kalau di wihara, banyak sekali kesempatan itu. Apalagi Chelsea jadi ketua PNV, banyak sekali kesempatan-kesempatan itu. Kalau aku STKD pastinya. Nah, kenapa STKD? Karena STKD ini sebenarnya aku tuh hobi futsal, dan pertama kali aku ikut STKD itu 2016, itu di Bandung tuan rumahnya.
ngeliat tempatnya, ngeliat teman-teman yang baru juga kok kayaknya excited banget kan gitu. Dan waktu itu Lihat cewek-cewek cantik itu ya. pastinya. Nah, ditambah tuh waktu itu kan masih kelas 2 SMA kan. Misalnya kan udah anak kuliah semua dong. Mental pastinya ada dakdikduk lah pastinya. Habis itu tekanan dari senior juga kan, kalian harus bisa lah awal. Dan itu apa sih? Itu benar-benar memorable banget buat aku. Dan hasilnya ya pastinya juga satu. Futsal. Kalau buat Cici, sebuah acara sekber itu ditunggu-tunggu. Malah nggak ada yang lebih spesial gitu. Itu spesial, event itu acara nasional, acara daerah, kunjungan. Karena ya di situ kita bisa ketemu dan melakukan hal-hal yang banyak hal-hal yang baik yang kita lakukan bareng. Dan itu sangat menghangatkan hati. Kalau pilih salah satu Ci, apa Ci acaranya? Mungkin kalau Cici lebih ke kunjungan. Kunjungannya? Kenapa tuh Ci? Karena kalau di kunjungan itu kita benar-benar bisa lihat kondisi di tempat itu. Terus kenal di situ ada siapa aja sih. Maksudnya kan nggak cuma pemudanya doang, tapi juga ada pemudanya, ada bantainya, ada. Terus kita benar-benar bisa belajar. Oh, setiap tempat itu beda ya gitu. Ada bedanya, ada samanya, ada kulturnya sendiri, ada setiap tempat baru, setiap ketemu orang baru itu ada kenangannya tersendiri. Itu. Dari aku sendiri, acara sekber yang biasanya paling aku tunggu-tunggu itu acara kayak makrab, tapi makrabnya yang kalau bisa lingkupnya itu se-Jawa Barat. Nah, di situ tuh kita tuh dapat relasi yang lebih banyak dan lebih baru. Sebenarnya aku mendukung semua acara sekber yang ada ya, tapi yang paling aku tunggu-tunggu yaitu yang acara makrab, kayak musik gitu-gitu. Nah, seperti musik kan waktu itu kita tuh belajar banyak ya, seperti dari kita belajar cara mengajar anak-anak gabi dari mana. Nah, nanti kita dibagi dua, gabi dan netcom kan. Nah, itu tuh bermanfaat banget, selain mendapat relasi, kita juga mendapat pengetahuan baru. Nah, acara-acara sekber yang kayak gitu tuh harus ditambah lagi menurut aku. Kalau dari Coach Ya, hampir semua kegiatan sih saya waktu itu nggak pernah absen ya, karena memang dari sisi waktu saya bisa, dari tenaga bisa, memang curahan kegiatan saya waktu itu memang fokus banyakkan di wihara, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan sekber wihara pasti saya akan hadir, masuk kegiatan event-event yang skalanya nasional itu pasti ditunggu sekali sama teman-teman di daerah. Kemudian kegiatan saling kunjung ya. Dulu di Jawa Barat ini ada yang namanya kegiatan kebaktian kita PMV per wilayah gitu ya. Jawa Barat itu dibikin 3 wilayah. Jadi kalau kita di Sekeonaran ini kan nanti gabung sama Cianjur sama Sukabumi, Pacet gitu ya. Nah, ini nanti kebaktiannya bergantian gitu. Jadi setiap sebulan sekali kita ketemu bergantian kebaktiannya. Jadi teman-teman bisa saling kenal sama teman-teman di wilayahnya gitu ya, dari kabupaten itu sampai ke Sukabumi. Kemudian ada event-event Sarasian Gabi itu ya. Jadi kemudian ada lagi yang per wilayah One Panbe Gabi gitu. Jadi satu hari itu ketemu anak-anak Gabi, kita sebagai pembinanya ngumpulin, bikin kreativitas untuk acara-acaranya. Nah, event-event yang memang fun buat anak-anak. Nah, itu mudah-mudahan bisa sekarang digelorakan lagi ya. Karena saya titip ke teman-teman, begitu banyak ketemu antara teman muda-mudi dari kota A ke kota B, ya teman-teman pasti lingkupannya teman-teman wihara, sehingga nanti suatu saat sudah seusia saya mencari pasangan hidup dan lain sebagainya, nggak jauh-jauh teman-teman wihara lah yang akan teman-teman cari, jangan ke yang lain ya. Menurut aku sendiri sih acara sekber yang paling ditunggu pertama Sarasian.
perasaan. Kemudian STKD dulu, baru kalau menang harus STKN ya. So, biar nanti di situ ada games juga, terus ada perlombaan gitu. Kita bersama teman-teman luar daerah gitu. Sama sih, aku juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya acara daerah ini selalu ditunggu ya, Betul. STKD, salah untuk daerah. Di saat kita dapat Ya. terus di dalam bentuk karya kita bisa beradu karya, beradu sportivitas dengan teman-teman yang ada di daerah kita, daerah Jawa Barat misalnya. Nah, terus kalau misalnya lolos, nanti baru ketemu dengan teman-teman di skala nasional. Iya. Jadi untuk ketemu atau kita bertanding dengan teman-teman yang skala nasional dari Aceh sampai Merauke gitu. Sekalian nambah relasi jodoh juga kali ya. Boleh ya. Saya bisa tahu jodoh kita di Medan misalnya bisa jadi jodoh sana kan sambil menjalani air ya. Jadi kita organisasi bisa menambah relasi kita, menambah bibit-bibit jodoh. Jadi seru-seru ya. Oh, pasti dong. Kan selain kita serius-serius, juga kita ada main-mainnya kayak STKD gitu. Jadi nggak semuanya kita serius. Jadi kita anak muda harus ada have fun-nya juga. Kalau nggak ada apa, bosen atau Iya, yang ada kita bosan terus nggak aktif lagi. Iya. Contohnya kan kejadian juara. Iya. Kalau sekarang itu tentu saja teman-teman lebih punya banyak kesempatan untuk berteman dan berkarya karena ada teknologi, ada medsos, ada YouTube, ada TikTok gitu. Itu membuat teman-teman sebenarnya punya kesempatan untuk lebih banyak melakukan kebaikan, lebih banyak berteman, lebih banyak connect sama lebih banyak orang gitu. Jadi teman-teman mestinya harus lebih semangat. Memang kalau dulu tuh kendalanya apa sih? Kalau boleh tahu. Kendalanya ya salah satunya tadi yang kata kamu kan ketemu ngajak teman-teman kumpul itu agak susah. Terus apalagi kalau dulu kan offline mas, jarang banget online. Iya. Butuh biaya. Kalau pas lagi nyari biaya pusing. Terus belum kalau ada konflik, belum ada tekanan, belum ada tuntutan. Gitu. Tapi ya, so far ya di situ justru kita banyak konflik. Justru di situ kita banyak warna jadinya hidupnya nggak flat gitu. Kalau aku sih lihatnya perbedaan yang dulu sama sekarang sih lebih ke mungkin orang-orangnya ya. Kalau sekarang tuh orang-orangnya tuh lebih muda-muda, udah mau ikut sekber. Nah kalau zaman aku dulu ikut Gabi kan zaman profesi kan, profesi Koyendi itu kayaknya orang-orangnya udah pada kerja kan, udah pada mungkin udah ada yang merit, mungkin aku juga nggak tahu kan. Nah kalau sekarang itu kelihatannya lebih muda-muda dan masih kuliah dan masih kembali itu di daerah-daerah lah, belum satu tempat itu. Dulu juga muda sih. Dulu muda juga. Waktu zaman Cici, iya, masih pada SMA, masih pada kuliah. Kalau di Jawa Barat ya, waktu di Jawa Barat ya, Cici sendiri juga waktu itu baru kerja juga sih, maksudnya. Iya juga. Waktu pas lagi jadi ininya. Tapi kalau teman-teman yang di pengurus yang lainnya ya masih di jadi masih muda-muda juga. Kalau kata aku sini, kenapa ya zaman Cici Iva ceweknya cantik-cantik, katanya kok kalau zaman aku enggak. Dia aja yang ini. Jadi sebenarnya ya gitu. Sebenarnya sama sih, cuman yang sekarang tuh teman-teman lebih terberkahi dengan banyak kesempatan untuk explore. Dan teknologi yang baru-baru juga ya. Walaupun itu juga jadi salah satu tantangan kan buat teman-teman. Lebih kreatif lagi. Kalau dari pandangan KMV sih Pak ya, dulu kan zaman-zaman COVID ya Pak ya, jadi kurang ada atraksi interaksi dari segmennya, kurang ada kunjungan gitu. Terus kalau dilihat tuh dulu anggotanya mungkin ya gitu aja gitu.
Kalau sekarang mungkin udah terlewat dari masa pandemi COVID gitu kan, lebih aktif, terus lebih banyak juga orang-orangnya gitu yang muncul. Menurut Koko sendiri gimana? Kalau menurut Koko sendiri ya, kalau menurut Koko, kalau dari zaman COVID iya sih, karena kalau dari dulu itu kita kunjungan itu tatap muka itu feel-nya kita lebih dapat. Iya. Jadi feel ketemu orang baru, feel ketemu teman-teman yang semangat di wihara, semangat di PNP di daerah, itu kita merasa lebih datang di sana. Kalau misalnya waktu zaman COVID, kita kan ketemunya langsung ya, Iya. kita nggak tahu secara real apa yang terjadi di sana. Juga karena teman-teman juga, atau misalnya saya sendiri juga takut sebenarnya mau keluar sana ya, takut tertular atau takut tertular. Kalau kita menularkan semangat untuk mengajarkan dharma, oke. Kalau tertular COVID, gitu. Jadi untuk sekarang sih itu sangat bagus ya. Apalagi ya harus lebih sering sih tatap muka. Jadi biar teman-teman juga bisa berinteraksi dan lebih mengenal lagi dan menjiwai kita punya semangat budaya, semangat sektor PVBI, semangat pemuda gitu. Harus berkembang lagi ya konsepnya. Iya dong, gitu loh. Jadi teman-teman yang ada di kepengurusan itu bukan cuma menjabat juga, tapi teman-teman harus berkembang di sini. Ya mungkin saya bisa membandingkan ya, karena saya pernah kurang lebih hampir 25 tahun saya di sektor PBBI itu jenjang senior kita yang dulu waktu saya seusia Chelsea itu jadi ketua PMP Keonaran, sudah ikut munas di Cipayung itu, ngelihat senior dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih gambarannya hampir tahu lah ya, gambaran dulu sekber yang dulu sama sekber yang sekarang. Beda zaman pasti beda keasikan gitu ya. Asiknya sekber itu pasti berbeda-beda antara zamannya saya sampai zamannya Chelsea ya. Itu pasti akan ada keunikan ciri khas masing-masing. Kalau yang dulu, karena kita tidak banyak berkomunikasi di media sosial ya, dulu belum HP, belum secanggih sekarang, belum keluar Android dan lain sebagainya, belum ada Facebook, belum ada Instagram, sehingga begitu ketemu memang kita happy ketemu, betul-betul ketemu gitu, nggak ada penghalang mainan HP dan lain sebagainya. Jadi kita tidur bareng, mandi segala, memang dibuat acara itu benar-benar full, kita fokus ke acara itu. Jadi mau apapun event acaranya, jadi kita fokus, kita happy di situ. Nah, kalau yang karena perkembangan zaman ya, teknologi dan lain sebagainya, konsentrasi anak-anak ketika kegiatan itu buyar karena banyak main HP dan lain sebagainya, itu menjadi satu tantangan kita tersendiri. Kalau sekarang asik juga, kayak kemarin dari kegiatan-kegiatan makrab ya. Nah, itu sudah dimasuki mulai teknologi gitu ya, ada permainan-permainan yang lewat HP dan lain sebagainya. It's okay. Jadi perbedaannya itu dari transfer kebiasaan dari teknologi itu ya, karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu benar-benar orang-orang kegiatan di wihara fokus, kegiatan sekber kita fokus, asik-asikin aja di kegiatan itu karena nggak ada gangguan banyak dari luar. Tapi kalau sekarang teman-teman lebih banyak juga akses media-media untuk mempersatukan kita gitu ya. Kayak contohnya kemarin ya, saya di kepanditaan itu ada kegiatan pandita skala nasional, bisa bertemu sama senior pandita tapi via Zoom. Nah, itu salah satu teknologi yang kita pakai. Nah, teman-teman juga kan di sekber kemarin saya lihat ada kongko bareng tapi via Zoom gitu ya. Nah, itu juga bagus juga karena teknologi yang kita pakai sekarang tidak harus kunjungan. Dulu saya kunjungan keliling ke Jawa Barat itu betul-betul saya kelilingin satu persatu gitu tiap minggu. Tapi kalau sekarang kan udah ada tuh kongko bareng lewat Zoom gitu ya. Nah, itu selain lebih efektif ya, kali-kali lah boleh kunjungan ke daerah langsung bertatap muka, tapi itu adalah salah satu solusi teman-teman di kesibukan sekarang. Karena oh iya, satu lagi, kalau dulu zaman saya SMA itu pulang masih jam 1
jam berapa ya, jam 12, jam 1 udah pulang sekolah ya. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang jam 4 sore, jam 5 sore baru pulang dari sekolah. Nah itu salah satu tantangan. Dulu lebih banyak waktu untuk kita bertemu, kita bermain, jauh lebih banyak waktu. Kalau sekarang anak-anak sekarang karena kesibukan di sekolah masing-masing sampai jam 4 harus udah lelah gitu ya, minggu harus lagi ke wihara. Nah itu tantangannya. Dengan teknologi bisa teman-teman ini nih nanti per hari apa bisa kebaktian via Zoom gitu ya, antar PMP kan. Jadi kalau di Sakyonaran kan ada bukan alumni ya, alumni lah ya dulu aktif di PMP, terus sekarang banyak bekerja atau kuliah di kota gitu. Nah itu bisa aja dibikin satu forum Zoom gitu, yaitu habis misalkan kebaktian bareng Zoom, kongko-kongko lagi apa, saling sharing kegiatan apa, boleh yang sekarang seperti itu ya, karena memang jadi akhirnya beda format kegiatannya. Pesan yang bisa aku kasih ke Sekber yang sekarang itu, mungkin pesannya pertama ya, semangat ya untuk menjalankan program-program yang baru yang lebih menyenangkan di Sekber, dan juga untuk mungkin menjalankan program yang udah ada tapi bagus, itu bisa diteruskan untuk pengurusan Sekber yang sekarang. Nah, Sekber ini yang sekarang itu aku harap itu bisa lebih berkembang dan bisa lebih bagus dan memajukan, juga mengayomi umat-umat Buddhis yang lain, agar yang muda-mudi juga, agar mereka itu jadi lebih banyak dan juga jadi lebih berkumpul bersama gitu, dan juga jadi lebih banyak belajar juga. Dan aku harap Sekber itu tetap menjadi wadah di mana semua umat Buddhis yang muda-mudi juga dan semuanya itu menjadi tumbuh bersama, menjadi lebih banyak pengalaman juga bersama gitu kan. Nah, ya mungkin pesan dari aku itu segitu aja, dan semangat terus untuk Sekber menurut dari aku. Ya, kalau dari saya untuk Sekber PMBI, terus juga untuk PMP, saya berharap teman-teman saat ini punya waktu yang cukup ya untuk terus belajar. Di saat ini teman-teman meskipun belajar nggak ada batas waktu ya, tapi ini adalah sebuah proses. Teman-teman mulai belajar, terus berubah, terus berkembang. Karena selain teman-teman adik-adik belajar secara akademisi, ya teman-teman juga adik-adik harus mulai belajar secara emosional dan secara spiritual. Karena apa? Kita tantangan ke depan, tantangan kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya pasti akan mengalami perubahan. Pasti lebih rumit lagi, lebih keras lagi, lebih banyak tantangannya, lebih besar lagi. Maka dari itu saya berpesan teman-teman di Sekber saatnya aktif, menjadi aktivis sekarang, betul-betul itu digunakan supaya teman-teman belajar. Karena disitulah teman-teman di tempat, teman-teman belajar secara emosional dan secara spiritual di Sekber PMBI. Jadi kualitas teman-teman lengkap, ya, secara akademisi oke, secara spiritual oke, kemampuan teman-teman mengolah emosional teman-teman juga oke, bisa mengendalikan. Nah, ketika 3 poin ini teman-teman bisa terus gali saat ini, maka saya yakin teman-teman dalam menghadapi tantangan-rintangan ke depan, ya, ini akan jauh lebih siap ketimbang teman-teman yang saat ini masih santai-santai di rumah saja tanpa mengambil resiko untuk menjadi aktivis di sektor PMBI. Saja, selamat buat teman-teman di sektor PMBI, terus berkarya, terus berkembang bersama-sama, saling mengingatkan, saling bergandengan, saling berupaya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau pesan buat Sekber sekarang mungkin lebih aktif lagi. Sekarang udah aktif kok, cuma mungkin lebih ya aktif lagi, terus lebih banyakin acara gitu. Mungkin nambah acara baru, jangan yang ini program-program baru gitu kok, yang lebih menarik gitu. Terus apa lagi ya? Ya lebih aktif sih kalau lebih. Menurut kamu berapa? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau misalnya
apalagi udah melewati masa pandemi ini harus lebih sering tatap muka, lebih sering menjalin komunikasi. Apalagi sekarang kita punya teknologi yang canggih ya, ini bukan cuma lewat Zoom, tapi kita juga bisa kita bisa bikin games secara online, atau kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru gitu. Jadi kita bisa tatap muka, kita bisa sharing, kita bisa melakukan sesuatu hal lebih, apalagi menyebarkan dharma, ya kan? Apalagi menularkan semangat yang muda ini. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada supaya dharma ini bisa terus ada ya. Buat teman-teman kalian, buat teman-teman, karena kan sekber itu isinya sebenarnya teman-teman ya. Tanpa teman-teman nggak akan ada namanya sekber. Nah, mungkin kalau sekarang tuh teman-teman banyak banyak berpikir bahwa sekber itu jadi bagian di luarnya teman-teman. Gitu. Kadang mungkin rasanya sekber itu jadi beban. Ya dulu juga begitu sih, mirip-mirip lah. Gitu. Nah, tapi jangan pernah nyerah di situ. Walaupun rasanya cukup sering misalnya pengen nyerah. Hiduplah, jalanilah aktivitas teman-teman di sekber itu dengan rasa keinginan yang bahwa ini kesempatan kita untuk belajar sama yang lain. Rasain indahnya persaudaraan itu di sekber dan belajar banyak dari up and down-nya, dari sedihnya, dari kecewanya, mungkin dari apanya gitu, karena itu nanti yang bakal memberikan makna buat hidup kita. Kalau menurut saya pribadi, sekber itu tetap harus berjuang di dalam dharma, terus berkembang dan terus menjadi penyemangat, menjadi contoh buat teman-teman di PMV. Karena PMV itu adalah rumput dari kita. Kalau PMV itu tidak maju, sekber juga sama. Kalau PMV-nya maju, sekber itu otomatis akan lebih naik lagi. Makanya teman-teman yang di daerah atau menjadi pejabat sekarang itu harus sering-sering datang itu sebagai teman ya, jangan datang sebagai pejabat, karena kita di sini jabatan itu hanya titipan, hanya dari periode ke periode, tapi kita menjabat itu harus bisa memberikan sesuatu, belajar sesuatu, dan menghasilkan sesuatu. Jadi kita di sektor ini atau di organisasi budaya ini kita harus banyak-banyak belajar dan berbagi. Kalau dari saya sendiri buat teman-teman sekber terus berjuang, besarkan budaya. Itu harus tuh. Iya, itu poin yang sangat penting. Ya. Dan satu lagi kalau bisa di sektor ini harus bersemangat budaya. Betul. Ya harapannya teman-teman mumpung masih muda, justru pergunakan waktu sebaik-baiknya di sekber. Pergunakan waktu sebaik-baiknya di sekber sebagai suatu kesempatan untuk teman-teman belajar kehidupan. Dan sekber itu tempat yang good, yang aman gitu, bukan tempat yang berbahaya dengan segala waktu. Kalau dari aku sih harapannya pastinya untuk semua anggota ya. Nggak cuma sekber doang sih, maksudnya semuanya semoga tetap sehat aja sih. Soalnya kalau nggak sehat tuh Nggak bisa kunjungan, nggak bisa ngeliat yang lain juga. Ya itu juga penting. Harapan aku mungkin lumayan mirip sama pesannya yang aku sampaikan tadi. Aku harap semoga aku setuju ya sama Coach Suryanto kalau semoga sekber itu punya banyak waktu untuk bisa memanage di mana kehidupan sendiri dan kehidupan berorganisasi itu ya nggak kacau gitu. Juga aku berharap semoga sekber itu bisa
membuat program-program yang baru, yang lebih seru, dan juga semoga Sekber dapat mengayomi semuanya, dan semoga Sekber sehat terus dan semangat terus ya. Kalau dari saya harapannya semoga Sekber PBI Pemuda Budayana ini terus menjadi wadah, terus menjadi tempat buat pemuda-pemudi khususnya di Budayana ini untuk terus berkarya, terus belajar, terus berkembang sehingga menjadi pemuda-pemuda Budayana, pemuda-pemuda yang siap secara mental, siap secara akademis, siap secara spiritual untuk menghadapi segala rintangan, segala tantangan dalam kehidupan ini sehingga menciptakan sebuah generasi yang punya mental yang tambah baik karena sebuah tugas untuk Sekber PBI Pemuda Budayana itu melahirkan pemuda-pemuda khususnya pemuda Buddhis itu yang tahan mental, tahan yang berkualitas untuk menghadapi kehidupan mendatang untuk menjadi lebih baik. Jadi harapan bagi saya Sekber PBI terus maju, ya. Jadi jangan melihat ke belakang terus maju. Apa yang kita bisa lakukan terus kita lakukan. Karena organisasi harus terus berputar ya, jangan berhenti di satu titik, tapi terus digayung terus untuk terus maju, terus berkembang. Itu harapan dari saya. Terima kasih. Kami akhiri berdua. Terima kasih atas kesempatannya. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan semoga kita tercapai ya. Satu. Ci, makasih banget ya untuk waktunya hari ini, udah repot mau kasih tips and triknya ke kita nih yang masih junior. Sama-sama, Cici juga terima kasih buat Oski, buat teman-teman semua di sini udah kasih kesempatan untuk berbagi, bercerita lagi sama kita. Semoga ini bisa membuat teman-teman selalu semangat.